kita nafas sebentar dari episode minggu lalu yang ya kalian bisa gambarin sendiri lah ya. Episode kali ini episode ke-20 kalau nggak salah. Ini kayaknya masih nyambung dengan episode minggu lalu. Nyambung gak ya? Ya kalaupun nggak nyambung, dinyambung-nyambungin ya. Kan biasanya juga gitu, dipaksa nyambung walau akhirnya putus juga. Bercanda. Tentang kita emang gak ada habisnya ya. Kayak masalah yang tenggelam terus terbit dan terus gitu. Kayak matahari. Mungkin karena memang cara kerjanya kayak gitu. Berangkat dan pulang ke rumah. Rumah. Yep, rumah. Apa sih yang terbayang di dalam pikiran ketika dengar kata itu? Sebuah bangunan megah? Atau cuma tempat sederhana yang cukup untuk nampung bahagia? Gak apa-apa, ini bukan tentang benar salah kok. Toh, perkara besar dan kecil tiap orang punya porsi dan definisinya masing-masing. Lagi pula, inti dari sebuah rumah bukan tentang apa yang terlihat dari luar, tapi dari tiap berantakan yang ada di dalamnya. Bahkan buat sebagian orang, rumah nggak bisa benar-benar serumah itu. Ya, kalau rumah harus tentang nyaman, mungkin pulang nggak berlaku buat semua orang. Terus kenapa? Terus kenapa masih pulang kalau rumah juga nggak bisa buat betah? Kenapa masih pulang kalau kabur terlihat lebih menyenangkan daripada merasa asing di rumah sendiri? Karena pulang bukan tentang rasa nyaman, tapi tentang bertahan. Dan yang namanya bertahan kan nggak pernah bisa segampang ngucapinnya. Apalagi kalau bertahannya sendirian. Kayak saya ke dia waktu itu. Tuh kan, bener kan nyambung-nyambung juga ujungnya. Abis gimana ya? 8 tahun. 8 tahun saya selalu pulang ke rumah itu. Senang sedih di sana. Lelah rehat di sana. Baik buruk di sana. Proses hidup yang hampir sebagian besarnya juga ada di sana. Rumahnya sih masih ada sampai sekarang. Masih utuh. Bahkan semakin indah. Semakin kokoh. Semakin baik. Cuma sayanya aja yang udah gak tinggal di situ. Walau sebenarnya, sejak di hari pertama dari keseluruhan 8 tahun itu, saya gak pernah benar-benar tinggal di sana. Karena ternyata rumahnya gak senang ada saya di sana. Rumahnya capek sama saya. Rumahnya gak pernah menginginkan dan gak membutuhkan saya. Iya, rumah yang gak pernah ditujukan buat saya huni. Terus kalau kalian sekarang nanya saya tinggal di mana, nggak tahu ya. Saya juga bingung. Tiap isi kepala saya nanya itu ke hati saya sendiri. Karena pindah rumah itu butuh proses yang susah. Bahkan ribet. Pertama, yang paling penting, cari dulu rumah barunya. Yang cocok, yang pas. Nggak perlu sempurna deh. Bahkan nggak perlu lebih indah dari yang sebelumnya. Cukup sebuah rumah yang sungguh-sungguh bisa dihuni dan gak akan membiarkan saya pergi lagi. Cuma pertanyaannya kan, mau nyari di mana yang kayak gitu? Susah banget. Bahkan hampir mustahil untuk bisa ditemukan. Ya, ada sih satu rumah yang sebenarnya bisa saya bilang hampir sempurna. Rumah yang bisa menyediakan apapun yang saya butuhkan. Rumah yang bahkan jauh lebih indah, lebih megah, lebih segala-galanya, dan yang terpenting, rumah yang selalu menunggu saya pulang. Tapi gak tahu kenapa jawaban saya selalu enggak.
Saya nggak mau. Enggak aja gitu. Tunggu. Kalau gitu, berarti yang mustahil bukan cari rumah yang sempurna, tapi cari rumah yang seperti dia. Ya ampun, pantesan aja. Mau sampai ke ujung dunia sekalipun, saya berusaha cari rumah yang saya mau. Gak akan pernah bisa ketemu kalau rumah itu harus kayak dia. Ini kayaknya perlu kita garis bawahin ya. Beruntung saya menyadari ini cepat-cepat, bukan ketika sudah bertahun lamanya. Saya sudah kehilangan dia. Saya nggak mau kalau juga harus kehilangan waktu. Terlalu lama. Iya, terlalu lama. Ini tuh kayak ketika pertama kali saya mencoba kopi pertama saya, yang memang pahit. Tapi ketika saya coba kopi yang lain, ternyata yang saya bilang pahit itu justru yang paling cocok. Maksudnya, dari dia saya jadi sadar bahwa rasa pertama nggak akan bisa digantikan oleh rasa-rasa berikutnya. Masalahnya juga nggak sampai di situ aja. Ya, sekarang gini. Anggaplah ketemu. Anggaplah saya berhasil ketemu dengan rumah yang cukup untuk membuat saya pindah. Ya berarti kan fase setelahnya akan 2 kali lebih sulit. Pindahan. Itu lebih ribet dari cari rumah. Karena saya harus balik ke rumah yang lama, memilah-milah mana yang saya akan bawa dan akan saya tinggalkan. Karena hal kecil pun pasti menyimpan kenangan yang gak kecil. Lagi-lagi, flashback jadi fase kambuh. Kambuhnya penyakit masa lalu yang sebenarnya